Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari enzim lipase, mulai dari mode aksinya, sejarah, produksi, dan juga aplikasi dari enzim. Eh, Enzim ini adalah enzim yang secara umum dia akan menghidrolisis fat atau lemak. Sehingga nanti beberapa hal nanti umumnya kita menggunakan media oil sebagai substrat yang akan dibuktikan sebagai substrat yang bisa dihidrolisis, begitu ya. Lipase ini adalah juga disebut sebagai serin hidrolisis atau serin hidrolase karena dia mampu mengkatalis atau mensintesis hidrolisis triasil gliserol rantai panjang. Ada beberapa mode of aksi atau mode aksi yang nanti akan ditunjukkan setelah ini ya. Prinsipnya enzim ini merupakan ada yang subkelas esterasenya, di mana secara umum reaksi yang ditunjukkan adalah karena dia hidrolase 3 titik, maka kalau EC itu dia ada di 3 titik ya, maka EC3 itu selalu proses reaksinya melibatkan air. Sehingga secara umum aksi atau reaksi dari enzim ini adalah triasil gliserol plus H2O yang di sana ada enzim lipase yang menghidrolisis nantinya dan dihasilkan gliserol dan asam lemak. Kemudian secara umum reaksi yang umum tadi ya, tetapi untuk beberapa aktivitas ini juga kita bisa menggunakan atau memanfaatkan enzim lipase ini untuk suatu reaksi berkesinambungan. Contoh misalnya kalau substratnya adalah triasil gliserid, maka nanti pada proses bertemunya H2O dan di sana ada lipase, maka nanti akan dihasilkan alfa atau beta gliseride dan asam lemak ya. Asam lemaknya ini bisa macam-macam. Kemudian asam lemak ini juga nanti bisa dihidrolisis dengan lipase jenis yang lain menjadi beta monogliseril ya, karena di sini ada 2 gliseril atau ini dari 3 menjadi 2 begitu ya. Kemudian setelah dihidrolisis dengan lipase maka dia akan bisa menjadi monogliserid dengan menghasilkan fatty acid yang lain. Kemudian pada beberapa ini nanti kalau kita mempunyai misalnya pada proses isomerasi ada alfa monogliserid, ini juga ternyata masih mampu dihidrolisis secara umum menjadi fatty acid dan gliserol. Jadi secara umum reaksinya memang triasil gliserid kemudian menghasilkan asam lemak plus gliserol, tetapi secara lebih detail nanti enzim lipase ini akan bekerja pada berkali-kali proses reaksi menjadi triasil gliserid menjadi gliserol ya, di mana pada proses ini dihasilkan fatty acid 1, fatty acid 2 dan juga fatty acid yang ketiga. Baik, enzim lipase ini bagaimana bisa diperkenalkan dulu pada awal, kemudian siapa yang menemukan pertama kali dan yang lain, ini bisa dijelaskan pada slide berikut. Sejarah lipase awalnya ditemukan oleh seorang fisiolog bernama Claude Bernard berkebangsaan Prancis ya, yang menemukan ternyata dalam jus pankreas atau cairan pankreas itu menghasilkan atau mampu merubah oil atau lemak begitu ya. Jadi dia ternyata bisa mensaponifikasi lemak. Sehingga di sini bisa disebutkan saat itu ternyata pada pankreas ini mempunyai sesuatu yang saat itu masih belum dikenal sebagai lipase ya, sesuatu yang ternyata mampu untuk menghidrolisis lemak itu. Sehingga kalau nanti di sini ada gambar misalnya pankreas yang di sini akan menghasilkan, jadi fungsi pankreas ini adalah salah satunya untuk hidrolisis
lemak yang nanti akan masuk ke usus. Nah, ada yang unik di sini bahwa ternyata lemak untuk bisa dihidrolisis oleh lipase yang berasal dari pankreas ini ternyata membutuhkan pH yang tinggi. Sehingga ini yang menyebabkan bahwa hidrolisis atau tingkat ketercernaan lemak pada sistem metabolisme atau sistem pencernaan itu menjadi yang paling sulit dibandingkan dengan misalnya karbohidrat atau dengan protein. Sehingga seringkali lemak itu adalah proses pencernaannya menjadi yang paling terakhir, ya. Kemudian pada tahun 1901 itu juga telah dilaporkan bahwa beberapa jenis bakteri Bacillus itu juga menghasilkan enzim lipase. Sehingga setelah itu banyak sekali bermunculan penelitian-penelitian yang melaporkan terkait enzim lipase ini. Kemudian sumbernya, kalau kita lihat dari sumber enzim ini ya, ternyata dia mempunyai sumber yang sangat melimpah. Ya. Mulai dari sumber makhluk hidup, salah satunya kalau di sana itu adalah hewan tingkat tinggi, maka umumnya terdapat di pankreas. Dan juga dari biji-bijian kita bisa mendapatkan enzim jenis ini. Ya. Kemudian dari golongan bakteri, yeast, dan jamur, ini ya, kita mempunyai juga beberapa kandidat yang umumnya ini sudah banyak dilaporkan. Kalau di yang ini contoh misalnya jamur ya, itu Rhizomucor, kemudian Penicillium, golongan Rhizopus, Candida ini juga ternyata menghasilkan enzim lipase. Sedangkan untuk yang bakteri ini umumnya dari Pseudomonas, Staphylococcus, dan Bacillus ini adalah genus utama yang nanti menghasilkan enzim lipase. Kemudian pankreas lipase ini ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa di pankreas lipase ini prinsipnya adalah dia mencerna lemak yang masuk ke gastrointestinal tract atau sistem pencernaan manusia. Ya. Enzim ini juga dikenal sebagai pankreatik triacylglycerolipase. Dan ini tadi yang saya sebutkan bahwa dia membutuhkan pH tinggi untuk bisa aktif. Sehingga kita sangat sulit untuk bisa melakukan hidrolisis lemak di dalam usus itu. Karena itu seringkali makanan-makanan kita kan umumnya itu asam, kemudian atau pH-nya pH netral. Sehingga ini yang mempersulit asam lemak itu dihidrolisis atau dicerna oleh tubuh kita. Jadi ada beberapa mekanisme, misalnya bile salt ini akan nanti dikeluarkan ke dalam usus ya, dan kemudian pada usus ini dari lemak yang molekulnya besar, droplet besar menjadi yang lebih kecil, dan dengan bile salt ini nanti lemak akan menjadi kecil-kecil dan sehingga memudahkan enzim lipase ini untuk bisa bereaksi. Karena dengan semakin kecil-kecil maka memperluas luas permukaan substrat sehingga nanti yang bereaksi bisa menjadi lebih banyak. Secara umum, klasifikasi lipase itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah berdasarkan sumber dan juga berdasarkan spesifitas. Berdasarkan sumbernya tadi sudah kita bahas, itu ada di hewan, kemudian mikroba dan tumbuhan, di mana pada mikroba ini golongan dari bakteri, yeast, dan juga fungi ini menempati urutan yang paling banyak untuk menghasilkan enzim lipase. Kemudian yang berdasarkan spesifitas, kalau kita bisa memisahkan berdasarkan substrat selectivity, enantio selectivity, dan juga regio selectivity atau regionnya ada di mana. Apakah dia non-spesifik, bisa memotong dimanapun, atau dia memilih pada lokasi 1 atau 3, dan atau menjadi spesifik asam lemak tertentu. Ya. Secara umum untuk proses produksi, ini sama seperti yang lalu kita sudah bicarakan pada enzim enzim protease, di mana secara umum kita mengisolasi screening awal. Ya. Dari screening awal ini kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan faktor fisik dan juga faktor kimia.
Di mana ternyata untuk ini kita bisa menggunakan sumber-sumber industri untuk lipid, ya. Olive oil, palm oil, corn oil, dan yang lainnya. Yang paling banyak ini adalah olive oil yang biasanya digunakan. Kemudian sumber-sumber dari karbon, yaitu fruktos, glukos, sukrus, dan yang lainnya, ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan proses bakteri atau yeast atau jamur itu dalam menghasilkan enzim lipase. Kemudian nitrogen secara umum itu yeast ekstrak, pepton, urea, dan yang lain ini adalah sumber nitrogen, ya. Kemudian yang twin, triton, CTAB atau sodium hidroksil sulfat ini biasanya digunakan untuk surfaktan. Ini nanti biasanya dilakukan proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini nanti kita memodifikasi temperatur, suhu, pH, dan moisture atau kadar airnya biasanya, ya. Dengan menambah itu, dengan kita modifikasi untuk menghasilkan yang optimal, maka nanti kita akan menghasilkan suatu bakteri yang cukup powerful untuk menghasilkan enzim lipase, namun juga menghasilkan satu informasi bagaimana memproduksi enzim lipase dalam fermentasi. SSF itu solid state fermentation, atau SMF itu submerged, ya, fermentation. Kemudian kalau sudah ada hasilnya, maka ini difilter, disentrifuge, dan nanti secara umum kita lakukan proses purifikasi sampai kita mendapatkan enzim lipase secara murni, ya. Saya kembali untuk yang ke proses screening atau pencarian awal mikroorganisme yang menghasilkan enzim lipase, kita menggunakan beberapa metode. Ada dua metode yang paling umum. Yang pertama biasanya dengan menggunakan metode tributirin, ya. Jadi industri lemaknya ini biasanya kita buat pada medium tributirin. Kemudian yang merah ini, ya, ini adalah medium rhodamin B olive oil, yang biasanya nanti kalau yang di sini itu medianya bening, yang di sini nanti medianya akan menjadi merah. Prinsipnya adalah bagi yang terlihat zona bening, maka bisa dipastikan dia menghasilkan enzim lipase. Kemudian kalau kita lihat secara aplikasi, ini aplikasinya juga sama, ya. Dia sangat beragam sekali aplikasinya. Bisa untuk aplikasi pembuatan kertas, aplikasi deterjen, kosmetik, biofuel, farmasi, industri lemak, kemudian tekstil, dan untuk membuat makanan dan yang lain ini juga ada semuanya. Beberapa yang sudah dijelaskan, misalnya pada pembuatan food and bakery, itu ternyata dia mampu meningkatkan flavor atau cita rasa. Kemudian quality juga dapat di-upgrade. Kemudian ada beberapa fenomena ternyata dia mampu untuk membuat makanan lebih awet. Wellness food ini juga transesterifikasi supaya nanti lemak trans itu, ya, itu nanti tidak akan banyak di makanan sehingga nanti makanannya akan menjadi lebih sehat karena lemak trans ini disinyalir sebagai biang kerok munculnya kanker, begitu, ya. Dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa Anda lihat di sini. Contoh misalnya kalau di pharmaceutical, agrochemical itu ternyata dia mampu meningkatkan aroma, ya, di minuman. Itu ternyata aromanya bisa menjadi lebih enak kalau diaplikasikan dengan menggunakan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk enzim lipase ini. Demikian mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini, dan selanjutnya nanti silahkan kita melakukan tanya jawab pada perkuliahan tatap mukanya, ya. Yang ini hanya sebagai perkuliahan teaser atau perkuliahan awal.